Hai adik-adik, terimalah salam Dharma dari Cici, Namo Buddhaya. Jadi sebelum kita mulai belajar, Cici mau ngasih tahu. Setelah kalian tonton video ini, kalian ke Play Store, kalian install Google Classroom, dan masukkan kode kelasnya. Di sana akan terdapat banyak kuis yang dari materinya yang akan disampaikan. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke, sekarang mari kita doa belajar. Nah adik-adik, sebelum belajar, biasakan baca doa dulu ya. Tangan anjali di dada. Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha, kinilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar papa mama bahagia. Semoga semua bahagia. Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha, kinilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar papa mama bahagia. Semoga semua bahagia. Sabe sapa bawangku sitapa. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Satu. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 4 hari raya dalam agama Buddha. Nah, adik-adik, apa aja ya? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. 1. Hari Raya Waisak. Hai semua, terimalah salam Dharma dari Cici, Namo Buddhaya. Jadi hari ini, Cici akan menjelaskan apa itu Hari Suci Waisak. Jadi, Hari Suci Waisak atau yang bisa kita sebut juga dengan Waisaka Puja adalah hari di mana kita sebagai umat Sang Buddha memperingati 3 peristiwa besar. Yaitu yang pertama, Sang Buddha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Yang kedua, Petapa Gotama mencapai penerangan sempurnanya. Yang ketiga, Sang Buddha parinibbana di usia yang ke-80 tahunnya. Jadi, hari suci Waisak ini mengajak kita untuk memperingati, untuk mengingat kembali, untuk menghayati segala perjuangan yang telah beliau lakukan untuk umatnya. Ya, dimulai dari ia lahir dan tinggal di sebuah kerajaan yang megah, yang besar, yang mewah. Namun, ia meninggalkan itu semua demi kasihnya pada makhluk hidup. Ia berjuang dengan gigih, pantang menyerah untuk mencari jalan keluar dari penderitaan, dari segala bentuk penderitaan. Hingga pada akhirnya, pada tahun 588 sebelum Masehi, ia mencapai penerangan sempurnanya di bawah pohon Bodhi saat ia melaksanakan Vipassana Bhavana. Dan kemudian Sang Buddha berkelana membabarkan dharmanya kepada seluruh masyarakat tanpa memandang kastanya. Dan semua itu ia lakukan dalam waktu 45 tahun. Dan selama itu juga ia hanya tidur selama 1 jam per hari. Bisa bayangkan? Lalu ada satu ungkapan yang sangat menggambarkan tentang Sang Buddha, yaitu Yata Wati Tatakari, Yatakari Tatawadi, yang berarti beliau Sang Buddha mengajarkan apa yang telah mengajarkan apa yang telah dilaksanakan dan melaksanakan apa yang diajarkan. Hari Suci Waisak ini mengajak kita untuk menelah kembali kehidupan masing-masing dan tetap berpedoman pada ajaran Sang Buddha. Sang Buddha memang sudah memangkat, namun ajarannya hingga kini masih tetap abadi. Ada 3 kalimat sederhana yang dapat meringkas ajaran Sang Buddha, yaitu pertama, janganlah berbuat jahat. Yang kedua, tambahlah kebajikan. Yang ketiga, sucikan hati dan pikiran. Oke, jadi segitu aja yang bisa dijelaskan. Setelah ini akan ada Cici Angel yang akan menjelaskan apa itu Hari Asada.
Jadi jangan di skip, jangan di stop, jangan keluar dari video ini. Oke? Oke, terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya. Bye bye. 2. Asada. Terimalah salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hari Asada. Asada terdapat 3 peristiwa penting, yaitu pertama kalinya Sang Buddha berkhotbah kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Yang kedua, terbentuknya Sang Habiku untuk pertama kalinya. Yang ketiga, lengkapnya Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Khotbah pertama kalinya Sang Buddha terjadi tepat 2 bulan setelah Sang Buddha mencapai pandangan sempurna di Taman Rusa Isipatana pada tahun 588 sebelum Masehi kepada 5 orang pertapa, yaitu Asaji, Kondana, Badia, Wapa, dan Mahanama. Khotbah pertama kalinya Sang Buddha dikenal sebagai Dhammacakka, yang berarti khotbah pemutaran roda Dharma. Dalamnya mengajarkan 4 kesunyatan mulia yang menjadi landasan Buddha Dharma, yaitu adanya duka, sebabnya duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar atau sebab penderitaan itu adalah tanha atau nafsu-nafsu keinginan yang rendah, yang tidak ada habis-habisnya. Tanha terdapat 3 jenis, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Lenyapnya duka berarti tercapainya nibbana. Terdapat 1 jalan untuk membebaskan makhluk dari penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terimalah salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. 3. Katina. Katina bukanlah upacara peringatan, melainkan upacara perayaan yang biasanya dilakukan setelah biku melewati masa wasanya. Pada masa wasa, para biku atau bikuni mempunyai tugas untuk membina diri dengan baik melalui meditasi dan juga mempelajari Buddha Dharma untuk diketahui dan dikhotbahkan kepada orang banyak di dalam kehidupan masyarakat Buddhis. Pada saat Katina Dana, umat Buddhis biasanya mempersembahkan dana kebutuhan pokok para biku. Ada 4 kebutuhan pokok para biku. Yang pertama, jubah, kedua, makanan, ketiga, tempat tinggal, keempat, obat-obatan. 4. Magga Puja. Terimalah salam Dhamma dari Koko. Namo Buddhaya. Pada hari ini, Koko berkesempatan untuk menjelaskan Hari Suci Magga Puja. Hari Suci Magga Puja memperingati 4 peristiwa penting, yaitu 1. Berkumpulnya 1250 biku yang datang tanpa diundang. 2. Mereka semuanya telah mencapai tingkat kesucian arahat. Yang ketiga, mereka semuanya memiliki 6 abinya. Yang keempat, mereka semua ditahbiskan oleh Sang Buddha dengan ucapan Ehi Biku. Peristiwa ini dinamakan Caturangga Sanipata, yang berarti pertemuan besar para arahat yang diberkahi dengan 4 faktor. Peristiwa penting ini terjadi hanya 1 kali dalam kehidupan Sang Buddha Gautama, yaitu pada saat purnama penuh di bulan Magga tahun 587 sebelum Masehi. Pada waktu itu, 1250 orang biku datang secara serempak pada waktu yang bersamaan, tanpa adanya undangan dan perjanjian sebelumnya, ke tempat kediaman Sang Buddha di Wihara Weluwana. Weluwana Arama yang berarti hutan pohon bambu di kota Rajagaha. Mereka datang dengan tujuan untuk memberi hormat kepada Sang Buddha sekembalinya mereka dari tugas menyebarkan Dhamma dan melaporkan hasil penyebaran Dhamma yang telah mereka lakukan tersebut. Para biku yang berkumpul pada peristiwa Magga Puja itu telah mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, yaitu arahat. Mereka telah berhasil membasmi semua kilesa atau kekotoran batinnya sampai ke akar-akarnya, sehingga mereka dikatakan telah kinasawa,
atau bersih dari kekotoran batin. Mereka tidak mungkin lagi berbuat salah. Mereka telah sempurna. Mereka memiliki abinya atau kemampuan batin yang lengkap dengan berjumlah 6 jenis, yaitu 1. Ubeniwasanusatinyana, yang berarti kemampuan untuk mengingat tumimbal lahir yang dulu. Dibacakunana, yang berarti kemampuan untuk melihat alam-alam halus dan kesanggupan melihat muncul lenyapnya makhluk-makhluk yang bertumimbal lahir sesuai dengan karmanya masing-masing atau mata dewa. Yang ketiga, asawakasayanyana, yang berarti kemampuan untuk memusnahkan asawa atau kekotoran batin. Yang keempat, cetoporiyanyana, yang berarti kemampuan untuk membacakan pikiran makhluk-makhluk lain. Yang kelima, dibasotanyana, yang berarti kemampuan untuk mendengar suara-suara dari alam apaya, alam manusia, alam dewa, dan alam Brahma yang dekat maupun yang jauh. Idi widanyana, yang berarti kekuatan magis yang terdiri dari 1. Aditana idi, yang berarti kemampuan mengubah tubuh sendiri dari satu menjadi banyak dan dari banyak menjadi satu. Yang kedua, wikubana idi, yang berarti kemampuan untuk menyalin rupa, umpamanya menyalin rupa menjadi anak kecil. Raksasa membuat diri menjadi tidak tertampak. Yang ketiga, manomaya idi, yang berarti kemampuan mencipta dengan menggunakan pikiran, umpamanya menciptakan harimau, pohon, dewi. Nana wipara idi, yang berarti pengetahuan menembus ajaran. Samadhi wipara idi, yang berarti kemampuan konsentrasi, seperti kemampuan menembus dinding, tanah, dan gunung. Kemampuan menyelam ke dalam bumi bagaikan menyelam ke dalam air. Kemampuan berjalan di atas air. Kemampuan melawan air. Kemampuan terbang di angkasa. Para biku berkumpul pada peristiwa Maga Puja, itu semuanya ditasbiskan oleh Sang Buddha dengan cara Ehi Biku Upasampada. Pada saat petabiskan itu, Sang Buddha mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Mari Ehi Biku, Dhamma telah dibabarkan dengan jelas. Laksanakan penghidupan suci dan singkirkan penderitaan. Pada kesempatan agung itu, Sang Buddha menerangkan prinsip-prinsip ajaran yang disebut Owada Patimokkha. Isi dari Owada Patimokkha itu sama dengan syair yang tercantum dalam kitab suci Dhammapada bab 14 ayat 183, 184, dan 185, yaitu sebagai berikut. Janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Kesabaran adalah praktik betapa yang paling tinggi, Nibbana adalah yang tertinggi, begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain, sesungguhnya bukanlah seorang bertapa atau samana. Tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, makanlah secukupnya. Hidup di tempat yang sunyi, dan giat mengembangkan batin dan luhur. Inilah ajaran para Buddha. Pada peristiwa suci Maga Puja itu, Sang Buddha juga memberitahukan pengangkatan Arahat Sariputta dan Arahat Moggallana sebagai siswa utama beliau, atau Agasawaka dalam Sangha Bhikkhu. Nah, sekarang sudah tahu kan 4 hari raya dalam agama Buddha? Jangan lupa dicatat ya. Dan download Google Classroom, masukkan kode. Sekian, Namo Buddhaya. Dadah!